Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Rasyalita dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang materi Animalia Invertebrata. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi Animalia Invertebrata. Pertama itu Porifera. Ciri-ciri Porifera itu berpori, yaitu berlubang. Terus sesil atau menetap. Terus radial, kalau dipotong banyak bagiannya. Nah, kita masuk ke struktur tubuh. Di struktur tubuh itu ada yang namanya oskulum dan spongosol. Kalau misalnya daging di sini diperbesar, akan seperti ini tampaknya. Yang ini namanya mebosit, tugasnya itu mengangkut zat. Yang ini spekula. Nah, kalau yang rongga ini namanya ostium. Kalau yang ini spongin dan pinakosit. Cara kerjanya itu dia masuk melalui ostium, terus langsung ke spongosol dan oskulum, langsung keluar. Nah, ini keanosit itu pencernaannya. Seperti inilah penampakannya. Dan ini tuh flagel atau gerak. Tipe-tipe saluran air. Yang pertama tuh askon, saluran lurus langsung ke spongosol seperti ini. Langsung dia keluar. Terus sikon, ostium ke saluran bercabang yang langsung ke saluran spongosol. Pertama dia masuk ke saluran yang bercabang dan langsung ke spongosol. Yang ketiga ada liokon atau ragon, ostium ke saluran bercabang yang tidak langsung ke spongosol. Misalnya dia masuk melalui ostium, tetapi dia tidak langsung ke spongosol, dia berbelit-belit lah baru bisa dia keluar. Terus kita masuk ke klasifikasi. Yang pertama Calcarea. Yang ini tuh dia tuh keras. Terus Hexatinellida sedikit keras dan Demasponge atau yaitu lembut. Yang kedua ada Coelenterata. Nah, ciri-cirinya itu berongga, dia radial, punya gastrovaskular. Nah, ini kata kuncinya. Klasifikasinya itu ada hidrozoa, scyphozoa, dan anthozoa. Hidrozoa ini contohnya hidra. Kalau antho ini artinya itu bunga. Contohnya tuh anemon. Struktur tubuh ada ektoderm. Itu ada tentakel atau alat, nematosista atau sel penyengat. Terus kinidoblas itu racun. Kalau di endodermnya itu rongga gastrovaskular. Asal tahu aja, for your information, kalau ubur-ubur itu mulut dan alusnya itu sama. Dia makan dan mengeluarkan feses itu dalam lubang yang sama. Nah, daur hidup ubur-ubur atau Aurelia aurita. Dia ada dua fase, yaitu medusa atau berenang dan polip atau menetap di bawah, melekat di tanah gitu. Medusa dewasa ini yang ada yang perempuan dan yang laki, dia itu menghasilkan ovum dan sperma. Otomatis akan menghasilkan zigot. Nah, zigot itu akan menjadi larva atau planula, terus menjadi skifistoma, kemudian menjadi skifistoma yang lumayan gede, terus akan menjadi strobila. Nah, strobila ini akan menyuburkan Ephira. Terus Ephira ini akan menjadi medusa muda dan menjadi medusa dewasa, dan seperti itulah siklusnya. Kita masuk ke platyhelminthes. Nah, ini kita masuk ke bagian cacingan lagi ya. Nah, ciri-cirinya itu pipih. Nah, plat itu kan dalam bahasa Inggris tuh artinya tuh pipih ya. Terus dia hermafrodit, hewan hermafrodit. Terus sistem pencernaannya belum sempurna. Ekskresinya tuh phloem cell ya, kita udah belajar ya di SMP. Terus daur hidup ini dulu deh. Klasifikasinya tuh. Cara menghafalnya itu tuh chess. Yang pertama tuh itu untuk tubularia. Contohnya itu cacing planaria. Dan T itu trematoda. Contohnya itu Vestiaula hepatica. Yang cestoda. Nah, contohnya itu Taenia.
terus dia mengeluarkan feses. Nah, di fesesnya itu telah ada larva, telah ada telur. Terus telurnya itu berkembang menjadi mirasidum, dan ini biasanya itu ke air dan masuk ke siput dan masuk ke dalam tubuh siput atau Limnapa sp. Terus di dalam tubuh siput dia akan berkembang menjadi sporokista, terus jadi redia dan seklaria. Terus nah ini keluar dari tubuh siput dan dia akan menetap di seperti tumbuhan gitu. Nah, termakan oleh hewan ternak. Ini akan terulang lagi siklusnya. Udah, untuk menghafal daur hidup Fasciola hepatica itu, Tante Mira spot renang sering menang. Kalau T itu buat telur, terus Mira itu buat mirasidium, terus spor itu buat sporokista, terus re ini buat redia, terus ser ini tuh buat seklaria, terus me ini buat metasetania. Nah, seperti itu. Ke nematoda. Nematoda itu cacing jahat ya, atau parasit. Kenapa dia bisa bilang cacing jahat? Nanti tahu sendiri. Nah, ciri-cirinya itu tubuhnya tuh gilik. Nah, ini kata kuncinya, gilik. Tidak memiliki segmen, terus belum memiliki sistem sirkulasi. Contoh-contoh cacingnya itu ada cacing perut atau Ascaris lumbricoides, terus cacing tambang, Ankylostoma duodenale, terus cacing kremi atau Enterobus vermicularis, terus cacing filaria atau Wuchereria bancrofti. Nah, ini yang bisa dikenal dengan penyebab kaki gajah. Kita masuk ke dalam cacing-cacingan yang terakhir, yaitu Annelida. Annelida ini dikenal juga tuh cacing baik ya. Nah, ciri-cirinya itu dia sudah bersegmen atau mati-mari, sudah memiliki sistem sirkulasi. Di antara 3 cacing tadi, ini yang sudah lebih maju lah ibaratnya ya. Terus klasifikasinya ada Polychaeta, itu banyak rambut. Nah, yang ini nih bisa dimakan. Bisa disebut juga tuh cacing wawu atau Onychophoridis. Terus ada Oligochaeta. Ini oligo itu ada yang sedikit, chaeta itu artinya rambut, dan dia memiliki sedikit rambut. Atau contohnya itu ada cacing tanah atau lanjut ya, cacing tanah yang ini kan ya. Sampai cacing tanah aja ya, cepat aku bilang tuh ya, cepat. Itu ada Hirudine. Nah, dia sama sekali tidak memiliki rambut. Contohnya itu lintah atau Hirudomedicinalis. Sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Apabila banyak salah, mohon dimaafkan.